रुक जाओ, हम भी है। तारा दिखाओ दिखाओ। आप लोग Ready. हैं? उई, Booster, go for life. Film dimulai dengan diperlihatkannya suasana desa bernama Merut dan beberapa koboi yang melakukan intimidasi kepada seorang wanita. Pria bernama Ashok ini berkata, "Silakan saja kamu berteriak karena tidak akan ada orang yang akan menolong." Tetapi muncul seorang pria tampan pemberani yang siap melawan mereka. Namun rupanya itu hanyalah mimpi. Dan pria ini bernama Bao. इज्जत फिर से। Meskipun dia sudah berumur 38 tahun, tetapi Bao memiliki tubuh pendek dan orang-orang sering memanggilnya si Kardia. Dan Ashok di awal film tadi rupanya adalah ayah Bao sendiri. Ayahnya itu sering marah karena putranya itu pemalas dan tidak bertanggung jawab. Bao tergolong keluarga berada. Dia pun bergantung hidup pada ayahnya secara finansial dan sering membuat kesal karena sikapnya yang santai selalu menghamburkan uang dan juga arogan. Bao memiliki sahabat setia bernama Gudu. Bersama kawan-kawannya mereka pergi ke bioskop untuk menyaksikan film baru yang dibintangi oleh artis favoritnya Babita Kumar. Meskipun fisiknya terbatas, tetapi Bao adalah orang yang punya selera tinggi. Dia sangat tergila-gila dengan Babita Kumar. Secara Babita adalah seorang bintang yang besar. Kemudian Bao dihubungi oleh seseorang bernama Pandai. Ternyata dia adalah agen biro jodoh. Di situ Pandai protes terhadap kliennya karena Bao terlalu pilih-pilih pasangan. Menurutnya Bao bukan laki-laki pemikat. Duduk saja kakinya tidak menyentuh lantai, malah menginginkan wanita muda dan cantik. Kisah pun kembali ke 5 bulan yang lalu. Saat itu hujan badai tidak menghentikan Bao untuk mencari gadis pujaan hatinya. Dia tahu Pandai menyembunyikan satu foto gadis dan dia menemukannya. Bao ingin dia dijodohkan dengan gadis itu. Kemudian Bao dengan semangat akan menemuinya. Dan dia bernama lengkap Apia Yusuf Jaibinder, seorang ilmuwan jenius astrofisika yang bekerja di Lembaga Penelitian Luar Angkasa NSAR. Dan betapa terkejutnya dia ketika tahu kalau Apia adalah gadis yang memiliki keterbatasan fisik. Good morning, student. लड़कियों की लाइन है, हटो। Sempat ingin kabur tetapi dia dihadang oleh siswa yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Ketika bertemu Apia tahu Bao telah dikirim oleh Pandai. Namun Bao tidak sopan, sering mengejek cara Apia bicara dan merendahkan pekerjaannya. Padahal dia adalah ilmuwan yang telah menemukan air di planet Mars. Alhasil Apia menyuruh para murid untuk mengusirnya. What should we do with this? Di malam hari Bao selalu dimaki ayahnya karena dianggap tidak berguna. Tetapi ada satu kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Dia bisa memindahkan bintang-bintang di langit hanya dalam hitungan detik. तारे गिरा दिए उस रात मैंने 5,000 यमदूत बच्चे सबके ना भाई फ्लैट वो शाहिद कपूर का डुप्लीकेट ने रोक लिया। पूरा आसमान खाली कर देगा क्या? Esok harinya karena merasa telah dipermalukan oleh Apia, Bao pun berniat balas dendam. Dia datang ke acaranya lalu mengatakan jika Bao memang pendek. Tetapi Apia juga tidak setinggi Amitabh Bachchan. Dia memang tidak terpelajar, tetapi dia bisa berdiri dengan sempurna. Sambil melempar pulpen, Bao yakin Apia tidak akan bisa mengambilnya, dan itulah cara dia untuk mempermalukan balik Apia. Namun tanpa diduga disangka akan terhina, orang-orang malah lebih simpati kepada Apia, karena dengan semangat dan susah payahnya, dia pun berhasil mengambil pulpen itu. Alhasil yang terhina adalah Bao, tetapi dia biasa dihina oleh ayahnya sendiri. Jadi hal ini menjadi biasa saja. Namun sejak saat itu Bao merasa bersalah dan tersentuh hatinya. Dia pun kembali datang ke acaranya. Apia yang berkarakter bermartabat dan kuat melupakan kejadian kemarin dan dia pun ingin segera pergi. Segera Bao pun minta maaf, tetapi Apia cuek yang malah membuat Bao kesal sendiri. Dia pun tidak menyerah dan kembali menghampiri menyatakan cintanya. Dia pun menari-nari yang akhirnya membuat Apia tersenyum. Kini mereka berdua pun semakin dekat, sampai Apia pun diantar ke depan pintu kamar di sebuah hotel mewah. Esok paginya ketika terbangun, Apia pun terkejut melihat keadaan di luar sudah ada pertunjukan orkestra. Dan semua ini Bao lah yang melakukannya.
क्या रंग है जो तेरी सांवरे हूबहू जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू है. Manajer hotel pun marah karena sudah merusak fasilitas. Bisa-bisa dia dipecat oleh bosnya. Tetapi keduanya tidak mendengar dan akan menggantikan semua kerugian. Seolah-olah dunia milik mereka berdua. Mendengar cerita itu, Gudu penasaran setelah itu apa yang mereka lakukan. Di situ Bao mengatakan kalau akhirnya Apia mencintainya. Namun Bao kini merasa mencintai dirinya sendiri karena berhasil menaklukkan satu hati seorang wanita. Ketika berduaan dengan sedikit gombalan dan kemampuannya, dengan mudah Bao memindahkan bintang-bintang dan jelas Apia tidak percaya melihat semua ini. Hubungan mereka pun lanjut ke atas ranjang dan betapa bahagianya Bao saat itu. Tetapi kenyataannya Bao menghilang sejak malam itu. Dia pun mengganti nomor HP-nya yang lama. Sebagai sahabat, Gudu kecewa karena temannya itu telah melakukan kesalahan. Merasa dirinya adalah playboy sejati. Di situ Bao pun tidak peduli. Dan siapa sangka ketika sampai di depan rumahnya, Apia sudah menunggu bersama keluarga Bao. Di situ ayahnya marah karena Bao telah mencampakkan seorang wanita yang bersedia menikahinya. Dan seharusnya Bao itu bersyukur. Sedangkan si ibu meyakinkan kembali Apia jika putranya Bao akan selalu terlihat pendek. Di situ Apia pun menjawab apa bedanya dengan dirinya yang akan selalu duduk di kursi roda ini untuk 25 tahun ke depan. Dirasa saling menerima perbedaan satu sama lain. Gudu pun ikut bahagia karena sahabatnya akan segera menikah. Sedangkan Bao sendiri dikurung karena mengamuk tidak mau dinikahkan. Hingga esok harinya keluarga pun mengadakan syukuran besar-besaran. Sebelum menikah Gudu pun tahu temannya itu sedih. Untuk itu Bao harus menikmati masa lajang untuk terakhir kalinya. Dia memberi kabar gembira jika artis idolanya Babita Kumar akan datang menemui penggemar di sebuah mall terdekat. Mendengar itu dengan semangat, Bao pun pergi menggunakan skuter antik bersama Gudu. Di sisi lain, meskipun Babita adalah artis terkenal dan terlihat glamor di mata publik, tetapi kehidupan pribadinya sangat kacau. Dia telah dicampakkan oleh kekasihnya bernama Aditya yang sama seorang artis. Tidak lama datang supir yang mengatakan jika dia sudah siap dan perjalanan ini membutuhkan waktu 3 jam. Manajer pribadinya pun menyuruh Babita agar segera berganti pakaian dan berdandan. Tapi dia yang saat ini galau parah tidak peduli penampilan dan pergi dalam keadaan berantakan. Saat sampai banyak sekali penggemar yang ingin melihat langsung Babita dari dekat. Begitu juga dengan Bao yang berdiri di kejauhan. Babita menyambut ribuan penggemarnya dan setelah itu dia pun kembali pulang. Di perjalanan para fans masih mengikutinya termasuk Bao dan Gudu. Lalu tiba-tiba Babita berhenti dan ingin segera turun. Jelas Bao kaget lalu menghampirinya. Sedangkan Gudu yang penglihatannya kurang normal menunggunya di kejauhan. Dengan kondisinya yang sangat berantakan, tiba-tiba dia mencium Bao. Jelas Bao terkejut sekaligus bahagia. Dia melakukan ini sebagai luapan emosi yang mendalam karena telah dikhianati oleh pacarnya. Setelah itu dia juga berpesan agar memberitahu orang sekampung kalau Babita telah menciumnya, karena orang-orang tidak akan ada yang percaya. Begitu juga dirinya yang tidak akan dipercaya, karena betapa besar cinta untuk seorang pria sampai-sampai dia rela menangisinya. Mendengar itu Bao hanya berdiri terdiam menyaksikan artis idolanya perlahan menjauh. Lalu saat Bao mengatakan jika dia telah dicium Babita, jelas Gudu pun tidak percaya karena dia tidak melihatnya. Ditambah dia punya gangguan penglihatan. Di sisi lain, Apia mengabari ayahnya jika calon suaminya memiliki lesung pipi yang unik dan manis, tetapi dia agak sedikit pendek. Hal itu pun tidak masalah, yang penting keluarganya orang terpandang. Tetapi nyatanya ayah Apia kecewa karena calon suami putrinya bukan hanya pendek melainkan kerdil. Ditambah dia tidak berpendidikan. Apia pun menjawab apa salahnya mencintai orang kerdil, sedangkan dia juga bukanlah Cinderella. Dia tidak berdaya, hanya bisa duduk di kursi roda. Dan baru pertama kalinya seorang pria memperlakukannya seperti kepada wanita lain pada umumnya.
Apia berharap orang tuanya mengerti karena sulit mendapatkan pria yang menerima segala kekurangannya, tetapi tidak dengan Bao yang masih tidak mau menikah. Dalam pikirannya mungkin dia menginginkan wanita yang sempurna. Sebagai sahabat Gudu hanya bisa mendukung apapun keputusannya. Di situ dia mengatakan jika akan diadakan kontes menari dan pemenangnya akan bertemu dengan Babita secara langsung. Kemudian Bao datang secara pribadi menemui Apia. Dia pun mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan. Di situ dia terus terang dia melakukan pernikahan ini karena terpaksa. Kenapa gadis modern sepertinya ingin menikahi Bao? Bao sendiri banyak kekurangan. Dia seorang pengangguran bahkan tidak berpendidikan. Sedangkan Apia dari keluarga terhormat, begitu juga memiliki pekerjaan yang luar biasa. Di situ Apia pun menyuruh Bao agar mengenalikan diri. Tetapi Bao mengeluarkan surat kompetisi menari. Dia minta izin akan ikut kontes ini. Dan jika menang dia akan bertemu langsung dengan Babita Kumar, artis favoritnya. Dia juga membisikkan kalau semalam Babita telah menciumnya. Jelas Apia pun tertawa tidak percaya. Di situ Apia menganggap jika Bao adalah fans berat artis Babita, lalu memberinya kesempatan agar Bao mengikuti acara tersebut. Dan dia pun bersedia menunda pernikahan ini. Go wait outside. Setelah kabur, Bao pun berdiri di antara peserta lain dan dia yakin dengan tujuannya. Sedangkan Apia pun tidak bisa berbuat banyak. Singkat cerita dia mengalahkan 5 peserta lain sampai masuk ke babak grand final. Dia pun akan melawan 2 penari profesional. Sedangkan Bao akan ditemani bintang tamu dari Kejayaan Dabang, Nyawa dari Tiger dan film terbaru Iskandar. Yang tidak lain dia adalah Salman Khan. Mereka pun beradu kemampuan menari, dan karena ditemani artis papan atas, Bao pun keluar sebagai juaranya. Babita Kumar pun turun dari mobil, dan sekali lagi meskipun dia artis, tetapi hatinya rapuh ketika melihat pacarnya bersama wanita lain. Acara megah ini dipersembahkan untuk sang juara menari. Tidak hanya Babita, di sana juga dihadiri artis-artis ternama seperti Rani Mukherjee, Kajol, Sri Devi, Karisma Kapoor hingga Alia Bhatt. Dan Bao pun terpesona melihat Babita Kumar secara langsung. Dia pun memberi selamat karena Bao telah memenangkan kontes ini. Tetapi di situ Babita heran karena rasanya mereka pernah bertemu sebelumnya. Babita pun ingat dia pernah mencium seorang pria, tetapi saat itu dia mabuk berat dan jika Bao orangnya, maka dia menyuruh untuk melupakannya karena tidak ada orang lain yang melihat. Tidak lama pembawa acara mengumumkan jika akan ada pertunjukan spektakuler dari Bao yang katanya bisa memetik bintang di langit. Juhi Chawla yang hadir penasaran ingin melihat itu. Begitu juga dengan Kajol dan juga ada Deepika Padukone. Dia langsung menunjukkan kemampuannya. Tetapi setelah berhitung kenyataannya tidak terjadi apapun. Namun para hadirin masih setia menunggu. Dan setelah dicoba beberapa kali, bintang-bintang pun tidak ada yang mau menurutinya. Dan mereka pun memilih untuk pergi. 0 सच्चे 5 4 3 2 1 0 नया सच्चे 5 4 3 2 1 अरे आप दोनों तो रुक जाओ चांद अरे आप रुक जाओ. Saat itulah hanya ada satu orang yang peduli, yaitu Babita. Dia tahu kalau Bao pertama kalinya dipermalukan di depan umum, dan dia mengira kalau Bao telah mematahkan hati seseorang. Pacar Babita sendiri pernah mengatakan, jika satu tatapan saja maka tanah akan terbelah. Tetapi itu semua hanyalah omong kosong. Di situ Babita menegaskan ketika seorang wanita patah hati, jangankan bintang di langit, kucing peliharaan di rumah pun tidak akan mendengarnya. Karena melihat Bao yang unik dan tidak berbahaya, sejak saat itu dia dijadikan asisten pribadinya. Mereka berdua sangat dekat dan Babita terhibur dengan kehadirannya. माशूक छोटा भाई और बेईमानी ने काट खाया मुझे लिया मैं थप्पड़ खाएगा. Kemudian Babita melihat berita di koran jika Aditya semakin dekat dengan pacar barunya. Lagi-lagi Babita pun mulai tidak terkendali dan sebotol minuman jadi solusi. Bao pun mengantar ke apartemen pribadinya, lalu menyemangatinya supaya Babita melupakan pacarnya itu.
Kemudian Babita bertanya apakah Bao punya keluarga. Tentunya Bao punya keluarga. Di rumah ada ibu, ayah, adik dan juga Apia. Di situ Babita pun bertanya siapakah Apia. Dia pun menceritakan kisah cintanya. Apia adalah gadis hebat dengan keterbatasan fisik yang hanya bisa duduk di kursi roda. Dia adalah wanita yang tidak sejujur dirinya. Dia adalah satu-satunya wanita selain ibunya yang mencintai Bao. Dia pun mengaku jika sebelumnya mereka akan menikah. Tetapi di hari pernikahan Bao kabur meninggalkannya. Hanya karena ingin bertemu artis favoritnya yang tidak lain dia adalah Babita sendiri. Mendengar cerita itu Babita bertanya apakah Bao tahu kenapa dia peduli dengannya. Itu karena orang tuanya adalah orang kerdil. Namun dia bersyukur karena terlahir menjadi gadis normal. Saat ibunya hamil, ayahnya tergoda oleh gadis lain yang memiliki fisik sempurna. Si ayah kabur kawin lari dengan gadis itu dan mencampakkan ibunya seorang diri. Dan setelah bertahun-tahun, kenyataannya si ayah dikhianati. Setelah itu 6 tahun kemudian saat ingin kembali kepada cinta pertamanya, ternyata si ibu telah lebih dulu meninggal. Mendengar cerita itu Bao kecewa kenapa si ayah harus menunggu 6 tahun. Kalau mereka saling mencintai kenapa si ayah tidak langsung kembali. Di situ Babita pun membenarkan jika memang dua orang kerdil saling mencintai kenapa mereka tidak bersama sebelum terlambat. Mendengar kata-kata itu seketika menampar hati Bao sendiri. Dan dia pun langsung turun pura-pura kebelat pipis. Padahal cerita itu adalah fiktif yang dibuat Babita. Dia merasa dikhianati karena mengira Bao benar-benar berbeda dengan pria-pria lain yang pernah mempermainkan perasaannya. Tetapi dengan ketidaksempurnaan di matanya lelaki sama saja. Esok harinya di tempat syuting, Babita memakai gaun pengantin dan juga ada kursi roda. Momen ini seperti tamparan emosional bagi Bao, karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan beban rasa bersalahnya secara visual dan juga emosional. Segera dia menghubungi Apia tapi tidak mengatakan satu patah kata pun. Bao juga menghubungi Gudu, lalu mengajaknya terbang ke Amerika. Di sisi lain di sebuah acara, Apia mengenalkan monyet cerdas yang akan menjadi proyek uji coba pergi ke planet Mars. Bersamaan Bao dan Gudu masuk melihatnya di kejauhan, tetapi tiba-tiba monyet ini mengamuk tidak terkendali. Ketika orang-orang berhamburan, Bao pun menghampiri sambil bernyanyi seperti tidak merasa bersalah. Di situ Apia pun kesal lalu menembak mereka berdua. Kemudian Bao menghampiri lalu minta maaf, tetapi semua keluarganya pun terlanjur membencinya. Dia pun menyandra seorang bayi. Lalu ayahnya mengatakan jika bayi itu adalah putra Apia, berarti otomatis Bao adalah ayahnya. Bisa kita lihat wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu perlahan berubah menjadi campuran rasa haru, penyesalan dan cinta. Matanya berkaca-kaca seolah dia menyadari seberapa besar konsekuensi dari keputusannya meninggalkan Apia. Seperti biasa keahlian Bao adalah melarikan diri, tetapi kali ini Apia memberikannya kebebasan. Dia pun mempersilahkan Bao pergi kemanapun. Jika perlu silahkan saja bawa anak itu. Seketika Bao pun hanya terdiam karena merasa malu. Kemudian dia dan Gudu menemui gedung NSAR di mana tempat Apia bekerja. Dia pun bertanya kenapa di sini banyak orang. Wanita ini mengatakan jika setiap 3 tahun sekali NSAR akan menyeleksi 7 orang untuk program luar angkasa. Tesnya akan dilakukan selama 6 bulan dan tentunya yang lolos seleksi ini akan dibayar. Dan yang menyetujuinya dan memilihnya adalah Nyonya Apia. Mendengar itu Bao pede karena dia kenal orang dalam. Tidak lama petugas memberikan surat dari Apia. Dengan sombong Bao pun pamer kalau benar dirinya dipanggil atasan di sini. Tetapi bukannya panggilan seleksi, melainkan itu undangan pernikahan Apia. Melihat dari monitor karena kasihan, Apia pun menyuruh petugas agar membiarkan Bao masuk. Ketika di dalam, dia hanya terdiam melihat benda besar seperti roket dan jenis pesawat luar angkasa lainnya. Kemudian Bao disterilkan karena sekarang dia berada di fasilitas antariksa. Dia pun secara langsung bertemu pribadi dengan Apia. Sekali lagi Bao pun minta maaf dan bertanya kenapa Apia ingin menikahi orang lain. Padahal Bao tahu Apia mencintainya. Tetapi dia tidak mendengar, malah menyuruh Bao agar mundur. Lalu tiba-tiba पूरी दुनिया में एक हम ही हैं जो बराबर
Dengan gaya gravitasi Bao melayang-layang di ruangan ini bukan karena kejadian nyata secara ilmiah, tetapi lebih ke bentuk visualisasi perasaan cinta dan keterhubungan yang mendalam antara mereka berdua. Intinya Apia mencoba membalas semua perlakuan Bao selama ini. Di sini mereka setara, tetapi soal otak, kemampuan, gaya angkuhnya, statusnya akan menunduk dengan sendirinya. Di situ Apia benar-benar kecewa karena telah dicampakkan oleh Bao. Dia melakukan semua ini karena Bao adalah manusia yang tidak punya perasaan. नहीं बच्ची कोई आफिया Untuk menebus kesalahannya, Bao pun tidak menyerah. Dia pun memutuskan untuk mengikuti tes astronot. Semua ini dia lakukan karena menyesal, terutama karena telah meninggalkan Apia di hari pernikahan mereka. Setelah melalui perjalanan batin dan berbagai pengalaman emosional, termasuk hubungannya dengan Babita, Bao kini menyadari betapa dalam perasaannya terhadap Apia dan seberapa besar kesalahan yang telah dia perbuat. Sedangkan monyet yang akan diterbangkan ke Mars memiliki kekurangan, yaitu dia sangat suka tidur. Diam-diam Bao pun menyelinap ke rumah Apia lalu menggendong buah hatinya. Lalu ketika bersama keluarga calon suami Apia yang baru, di situ dia merasakan adanya kehampaan dalam dirinya. Dan tak apa alasannya Apia memilih memulangkan monyet itu ke habitat aslinya. Sedangkan Bao yang sudah 6 bulan belajar di sini mulai terbiasa dengan semua keadaan. Tetapi masih ada kecemasan dalam diri Apia ketika berduaan dengan calon suaminya. Dia mengatakan suka kepada Bao karena memiliki tubuh kecil dan juga fisiknya yang kuat dibanding monyet lulusan MIT yang dibawa Apia. Mendengar percakapan ini seketika moodnya pun berubah dan Apia sementara ingin sendiri. Malam-malam Apia datang ke lab lalu sengaja menemui Bao. Meskipun Apia sangat membencinya, tetapi dia tahu Bao sangat mencintainya. Dia menyuruh Bao pergi jauh dari sini dan berlari karena Bao hebat dalam hal melarikan diri. Tetapi Bao akan pergi setelah melihat Apia menikah, lalu membalas perkataan Apia karena dia juga pandai mematahkan hatinya. Katanya tim misi Mars kagum dengan performa Bao. Laporan tesnya luar biasa, begitu pula ketahanan tubuhnya. Idealnya bisa dikatakan tim Apia membutuhkan sosok seperti Bao untuk terbang ke Mars dan bukanlah seekor monyet. Sedangkan monyet percobaan telah dipulangkan karena memiliki keterikatan kuat dengan keluarganya. Sementara hubungan Bao dengan keluarganya pun membuat tidak nyaman hingga Bao melarikan diri. Dan kata-kata itu adalah sebuah tamparan keras bagi Bao, seorang manusia yang tidak punya hati. Saat roket meluncur dengan kecepatan 30.000 km per jam, akan membuat Bao ingin melarikan diri lagi. Di sini Apia marah dan peduli, karena jika terus di sini maka Bao akan mati. Tetapi di situ Bao menjawab, maka saksikanlah kematiannya. Entah dia menakut-nakuti atau melarang Bao, kali ini dia sedikit pun tidak gentar. Bahkan ketika roket menghitung mundur dari 10 sampai 0, sekali lagi Bao tidak akan melarikan diri. Bersamaan saat berhitung itulah, bintang-bintang pun akhirnya berjatuhan. Seketika itu membuat Apia teringat kenangan indah bersamanya, dan perasaannya pun jadi campur aduk tak karuan. Berita peluncuran roket menuju Mars pun diumumkan di berbagai media. Dan hebatnya Bao bukan orang terpelajar apalagi bisa bahasa Inggris. Misi ini bertujuan untuk memastikan apakah ada potensi kehidupan di planet lain. Apakah di sana ada keadilan dan semoga saja di luar planet kita ini tidak terdapat korupsi seperti di dunia. Sebagai sahabat guru kecewa karena Bao nekat ingin pergi ke tempat yang sangat jauh. Planet Mars bukanlah tempat untuk berwisata. Apia pun menandatangani surat persetujuan Bao yang akan diberangkatkan. Sedangkan calon suaminya itu tahu bagaimana perasaannya sekarang. Esok harinya Apia pun akan menikah. Bersamaan hari ini juga roket pun akan diluncurkan. Sesuai budaya, Bao pun didoakan, begitu juga dengan guru yang mendoakannya. Sebelum ijab kabul terlaksana, calon suaminya itu menerima kabar jika mesin pendorong mulai dihidupkan. Dia juga tahu begitu sangat dalam cinta Apia untuk Bao.
dia pun memberikan kesempatan agar Apia segera menemuinya sebelum terlambat. Dengan kursi rodanya, dia pun menyusuri sepanjang jalan berharap tepat waktu bertemu dengan Bao. Yang nyatanya Apia terlambat karena Bao sudah masuk ke dalam pesawat. Beruntung dia diizinkan komunikasi walau hanya sesaat. Di situ Apia pun kagum karena Bao kali ini benar-benar tidak melarikan diri. Dan Bao sendiri menjawab, jika dia tidak bisa mendapatkan cinta Apia, maka izinkanlah dirinya mengharumkan nama negara. Di situ Apia mengatakan apa pedulinya Bao bagi negara. Yang dia tahu Bao hanya mati-matian memperjuangkan cintanya. Tetapi jika dekat, Apia pun akan menciumnya. Di situ Apia berjanji akan setia menunggunya. Dan jika tidak kembali, maka dia akan mencari pria dengan tinggi yang sama seperti Bao. Hingga persiapan dilakukan, lalu roket pun meluncur ke angkasa. Booster. Go for it. Orang-orang pun kagum sekaligus sedih seolah-olah mereka tidak akan bertemu kembali. Begitu juga Babita yang bangga karena dia pernah menciumnya. Sekarang Apia pun hanya bisa menyesal dan menangis setelah kepergiannya. Dia pun mengakui bahwa perasaan dan keyakinannya melampaui logika. Ini juga menjadi bentuk pengakuan bahwa Bao yang dulu dianggap tidak serius dan tidak bertanggung jawab, akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang benar-benar luar biasa. Yang lebih menakjubkan, dia bukan menunjukkan kepada Apia saja tetapi bagi miliaran umat manusia. Apia pun batal menikah dan setelah lama membenci Bao, kini dia pun kembali mencintainya. Sedangkan Bao sendiri selamat dan sampai di planet Mars. Beberapa waktu kemudian pesawat kepulangan Bao kehilangan kontak. Meskipun begitu, Apia akan tetap sabar menantinya. Faktanya Bao ditolak oleh bumi, bahkan dihempaskan oleh langit. था कि उस बेगैरत बउए को जिसे कब किया उसे आसमान ने भी निकाल फेंका. 15 tahun kemudian, Badan Antariksa Tiongkok mendapatkan sinyal jika Bao akan kembali. Katanya pesawatnya akan meluncur deras tetapi akan jatuh entah di bagian bumi yang mana. Lalu film pun sudah berakhir. Dari kekurangan kita belajar mencintai dengan tulus. Dari kegagalan kita belajar menjadi berani. Zero bukan akhir. Kadang dari kosonglah kita menemukan arti hidup yang sebenarnya. Cinta sejati bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian untuk percaya meski pernah disakiti. Tidak peduli sekecil apa kamu di dunia ini, kamu akan tetap bisa melakukan hal besar. Kesendirian bukanlah kelemahan, tetapi itu adalah tempat lahir kekuatan yang sesungguhnya. Sekian alur cerita film kali ini, semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.